Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak rahmat, begitu banyak berkah, begitu banyak taufik dan hidayah. Semoga kita selalu dijadikan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita selalu berikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang karena beliaulah hingga hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan kebaikan ini. Semoga kita selalu menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga di sisi manusia. Karena sekarang ada berapa banyak manusia yang terkadang dia baik di sisi manusia, tetapi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala belum tentu seperti itu. Olehnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu terlihat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan kajian kita pada malam hari ini daripada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Kita telah sampai di bab muraqabah, masih berada di bab muraqabah, di mana kita selalu merasa berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah sampai di hadis yang ketujuh, dikatakan an Abi Ya'la, dari sahabat Abi Ya'la Shaddad bin Aus, sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas itu, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, orang yang selalu menghitung-hitung dirinya, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, dan dia selalu beramal dengan sesuatu yang akan dia bawa setelah kematiannya. Wal ajizu, dan orang yang lemah, orang yang tidak pintar, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi, wa tamanna 'alallahi, dan dia selalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Di hadis kali ini kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita sebuah nasihat. Ya, karena memang Nabi Muhammad SAW berkata di dalam hadisnya yang lain, tidaklah aku mengetahui sebuah kebaikan kecuali kebaikan itu sudah aku sampaikan semuanya kepada umatku. Ya, jadi Nabi Muhammad ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui sebuah kebaikan kecuali kebaikan ini telah disampaikan kepada kita umatnya. Artinya apa? Nabi Muhammad itu telah menyampaikan seluruh apa yang wajib untuk beliau sampaikan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebahagiaan kita, kesentosaan kita, keamanan kita, kesejahteraan kita, apa yang kita inginkan di dunia ini, semuanya Nabi Muhammad telah sampaikan. Tinggal kita bagaimana menggali ilmunya Nabi Muhammad SAW dan menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita terapkan,
maka pasti tidak mungkin kita hidup tidak bahagia. Artinya kita selalu akan mendapatkan jalan keluar yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini termasuk seorang nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim ini kalau ngomong ya, itu apa yang disampaikan oleh beliau tidak terlalu kemana-mana. Bahasanya bahasa singkat, tetapi artinya yang padat. Nah, ini termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ketika menyampaikan sesuatu cukup 1-2 kata, tetapi maknanya itu luar biasa, maknanya itu besar, maknanya itu panjang. Ya, bahkan para ulama terkadang hari ini mendapatkan satu faedah dari satu hadis, besok mendapatkan faedah yang lain di hadis yang sama. Menunjukkan apa? Ilmunya Nabi Muhammad itu luas. Ilmunya Nabi Muhammad itu luar biasa. Termasuk di hadis yang kita baca ini. Nabi Muhammad SAW memberitahu kita definisi orang yang cerdas. Siapa sih mereka orang yang pintar? Siapa mereka orang yang cerdas di mata Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka yang memiliki banyak ilmu? Ya, apakah mereka yang memiliki banyak uang? Apakah mereka yang memiliki gelar dan titel ini dan itu? Apakah mereka yang dimaksud orang cerdas? Nabi Muhammad memberitahu kita, Al-Kayyis, orang yang cerdas, orang yang memiliki akal yang sempurna, mandana nafsah, orang yang selalu menghitung-hitung dirinya, orang yang selalu menghitung-hitung dirinya. Artinya apa? Dia selalu memikirkan untuk dirinya. Ya. Hari ini ibadah apa yang telah saya kerjakan? Ya. Dia menghitung-hitung apa yang saya bawa nanti ketika saya mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sholat saya, bagaimana ibadah saya, bagaimana kewajiban saya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tujuan saya hidup. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan dengan sia-sia, tetapi kita diciptakan memiliki tujuan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu tujuan kita hidup di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tujuan utama kita hidup. Ketika kita beribadah, ada lagi tujuannya untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa di antara hamba-hambanya yang memiliki amalan yang paling bagus. Jadi tujuan kita hidup ini Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadisnya, orang yang cerdas, orang yang selalu menghitung tentang dirinya. Bagaimana tujuan saya? Apakah telah tercapai? Ya kan, kalau kita menabung setiap hari, terkadang kita memiliki tujuan. Oh, saya hari ini menabung untuk membeli ini dan itu. Nah, terkadang kita sampai kalkulasikan, oh pengeluaran saya sama pemasukan harus seimbang, atau setidaknya lebih banyak pemasukan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai target. Sama seperti kita hidup di dunia. Bagaimana ibadah kita? Orang yang cerdas yang selalu dia memikirkan dirinya. Kalau kebaikan, ya, tidak fokus ke orang lain, urusan orang, ya. Bahkan Nabi Muhammad di dalam hadis lain mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kesempurnaan Islamnya seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Daripada mengurusi orang, lebih baik kita urusi diri kita sendiri. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari itu di dalam kitab Al-Hikamnya, beliau mengatakan terkadang seseorang itu bisa menyebutkan aibnya seseorang. Nah, kan kita kalau disuruh cari aibnya seseorang itu jago kita, ya, mau menyebutkan kekurangan orang lain. Padahal di dalam dirinya itu Al-Imam Ibn Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya mengatakan
itu masih ada ribuan aib yang dia tidak bisa sebutkan. Bukan ratusan, bukan puluhan, ribuan aib yang dia tidak bisa sebutkan. Artinya apa? Sebelum kita melihat ke orang lain, sebelum kita menilai orang lain, kita lihat diri kita, bagaimana amalan kita. Kita hitung-hitung diri kita, apakah tujuan kita hidup sudah tercapai, ya? Bagaimana selama ini umur kita? Oh, ada yang umurnya 20 tahun, ada yang umurnya 30 tahun, ada yang umurnya 40 tahun. Kita lihat bagaimana umur kita selama ini, ya? Wa amina lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas itu orang yang beramal untuk sesuatu yang akan dia bawa setelah kematiannya. Kenapa? Karena memang hakikatnya kita hidup di dunia ini hanya sementara, rumah sementara, ya. Tempat kita yang kekal, tempat kita yang abadi itu di akhirat. Tempat yang abadi itu di akhirat. Di dunia ini kita cuman seakan-akan berada di panggung sandiwara, ya. Oh, kita berperan sebagai apa? Allah sudah berikan peran kita masing-masing. Yang kaya tugasnya membantu, ya. Ada perannya kita masing-masing dan sesuai dengan tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas, mereka yang memikirkan rumahnya yang kekal. Apa yang saya bawa ketika saya mati nanti? Apa yang saya bawa ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita hidup di dunia ini semuanya akan dihisab. Tidak ada perkataan, perbuatan, kelakuan kecuali semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditanyakan. Makanya ulama mengatakan kalau kita punya rezeki, ya, rezeki ini masih ujian. Kenapa? Rezeki yang haram sudah pasti diazab. Rezeki yang halal masih dihisab. Masih dihisab, dilihat, ditanya sama Allah, bagaimana rezeki kamu? Untuk apa kau gunakan? Ini dan itu, pertanyaannya masih banyak. Dan semua ini kita, makanya ada malaikat pencatat amal. Artinya apa? Amal tidak dicatat. Nanti kita masih disuruh ditimbang dan dihisab amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang selalu menghitung-hitung dirinya dan selalu berbuat sesuatu untuk kematiannya. Apa yang dia bawa setelah mati nanti? Apa persiapan saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana ibadah saya? Bagaimana sedekah saya? Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan fadilahnya sedekah, ya, Nabi Muhammad mengatakan, yaquluna ibni adam mali mali, ya. Para manusia ini selalu berkata hartaku, hartaku. Wa ma malu, kata Nabi Muhammad, dan yang mana hartamu? Kata Rasulullah SAW, illa ma akalta fa'afnid, wa ma labista fa'ablid, wa ma tasaddaqta fa'ablid, wa ma siwa zalika fatarikun aw zahibun linnas. Kecuali rezeki kita ini, hakikat rezeki kita, apa yang kita makan itu jadi rezeki kita. Sudah masuk ke kita punya mulut, rezeki kita, ya. Tapi itu akan menjadi kotoran. Apa yang kita pakai itu jadi rezeki kita. Yang saya pakai sekarang, yang antum pakai sekarang, ya ini rezeki kita. Tetapi ini akan rusak, namanya pakaian. Dan harta kita yang ketiga, kata Nabi Muhammad, sesuatu yang engkau sedekahkan. Dan itu fa'abgir, dan itu yang akan kekal sampai hari kiamat. Yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan kekal sampai hari kiamat. Itu akan kita bawa sampai hari kiamat. Itu akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Tabungan akhirat. Tabungan akhirat kita. Wa masih wazalika, selain tiga ini, selain makanan, selain pakaian, selain yang kita sedekahkan, fadahibun au tarikum linnas. Segala sesuatu yang kita tinggalkan untuk orang lain atau akan hilang begitu saja. Kita punya rumah, setelah kita wafat, untuk ahli waris kita tinggalkan untuk orang lain. Au tarikum, atau keluar begitu saja. Ya, kita beli dan ini kan harta keluar begitu saja. Harta kita hakikatnya cuma itu dia. Jadi orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad, orang yang selalu memikirkan dengan ibadah yang dia bawa mau mati, sholatnya, puasanya, hajinya, segala macam kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ajizu, dan orang yang lemah, kata Nabi Muhammad, orang yang tidak pintar, kata Nabi Muhammad,
Man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu ini yang selalu membuat kita lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu kata para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan sampai 7. Ya. Secara garis besar nafsu ada nafsu lawamah. Ya. Ada nafsu al-ammarah bisu, ada nafsu al-mutmainnah. Ya. Orang yang kekuatan iman dan ihsannya belum kuat, ya ini nafsunya masih nafsu al-ammarah bisu. Nafsunya selalu mengajak dia untuk memerintahkan sesuatu yang tidak baik. Itu nafsu. Ya. Kalau kita sholat masih malas, ya kita pengen sholat, tetapi kadang hawa nafsu ini malas mau ke masjid, malas mau sholat berjamaah, atau malas mau sholat di awal waktu. Ya ini masih nafsu al-ammarah bisu, berarti yang masih berperang sama kita. Ya. Ada di atasnya orang yang sudah iman sama ihsannya semakin baik, naik ke nafsu al-lawwamah. Nafsu al-lawwamah ini selalu mencaci dirinya. Ya Allah, saya kok sholat selama ini tidak pernah khusyuk. Saya kok selama ini tidak pernah sedekah. Ya Allah, saya kok selama ini selalu menganggap diri saya lebih baik dari orang lain. Ya Allah, kok saya selama ini selalu menghina dirinya. Ya ini sudah dikatakan di atas. Ya. Ada nafsu al-mutmainnah. Nafsu al-mutmainnah, nafsunya dia mengajak dia untuk kebaikan. Hari ini saya pegang duit 5 juta, bukan dipakai foya-foya, saya mau bagi semuanya untuk orang miskin. Nafsunya dia, keinginannya dia untuk selalu membawa ke hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutmainnah, hatinya tenang selalu bersama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sampai ke tingkatan nafsu-nafsu ini, itulah perlu yang namanya mujahadah, perlu yang namanya tazkiyah, melawan hawa nafsu, melawan diri. Ya. Makanya dilatih kita di bulan Ramadan, mau makan dilatih jangan makan. Itu sebenarnya konsep sama seperti kita. Oh saya mau berusaha untuk mau menjadi orang yang dermawan, latihan. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mau menjadi dermawan. Oh hari ini saya punya uang 100.000, coba saya latihan, keluarkan setiap punya uang 100.000, 10.000 untuk sedekah, 10.000 untuk sedekah. Nanti coba melawan lagi, coba saya 30.000 untuk sedekah. Kan itu butuh perlawanan. Yaitu namanya mujahadah, melawan hawa nafsu. Sampai kemudian ketika keluar 100.000 untuk sedekah, dia malah merasa senang. Dia malah merasa alhamdulillah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Nabi Muhammad, orang yang tidak cerdas, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dibawa oleh hawa nafsu, dibawa Subhanahu wa ta'ala, dibawa untuk bermaksiat. Ya kan kita ini bermaksiat karena ada setan, ada nafsu. Nah, makanya kenapa dikatakan manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat apabila dia bisa menunggangi hawa nafsunya. Kalau selama ini ya kita ini masih diatur hawa nafsu, masih hawa nafsu yang menunggangi kita. Tetapi orang soleh, orang yang sudah kenal sama Allah, hawa nafsunya dia yang tunggangi, dia yang atur hawa nafsunya. Oh saya mau berbuat baik. Kalau selama ini kan kita mau berbuat baik masih berperang dulu dengan hawa nafsu kita. Ya. Karena para malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki nafsu. Para malaikat diciptakan, ada yang diciptakan cuma sujud, dia sujud aja. Dari awal diciptakan sampai hari kiamat sujud. Ada yang diciptakan untuk ruku. Diciptakan selalu mereka beribadah kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat. Karena memang diciptakan tidak memiliki hawa nafsu. Jadi pantas kalau selalu berbuat taat. Tetapi manusia ada hawa nafsunya. Ketika mereka bisa melawan hawa nafsunya, bisa menunggangi hawa nafsunya, maka mereka lebih baik daripada malaikat. Orang yang lemah, kata Nabi Muhammad, atba'a nafsuhu hawaha, mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pernah sholat, cita-citanya apa? Masuk surga sama Nabi Muhammad. Luar biasa. Jadi angan-angannya sama Allah tinggi. Mau masuk surga, gak pakai hisab, tetapi sholat di akhir waktu. Ya kan dia jadi terlalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mengikuti hawa nafsunya. Ya ini kata Nabi Muhammad adalah orang yang lemah. Orang yang lemah. Ya. Kemudian
Kita lanjutkan sedikit karena akhir bab. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, beliau bersabda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baru tadi kita sebutkan, di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Orang Islam itu banyak sekarang, banyak sekali orang Islam, apalagi di Indonesia. Ya, mayoritas Islam, negara Islam nomor 1 terbanyak di dunia adalah Indonesia. Tetapi orang yang Islamnya betul-betul sesuai dengan prinsip Islam, ya, itu tidak banyak. Ya, makanya kata Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang terpilih itu hanya sedikit. Kenapa para nabi itu cuma sedikit? Karena mereka adalah orang terpilih. Kenapa orang-orang soleh, para wali, para kekasih Allah cuma sedikit? Karena mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang benar-benar menjalankan syariat Islam dan hakikat Islam secara keseluruhan, secara keutuhan. Dan itu tidak mungkin mereka bisa menjalankan syariat Islam secara keseluruhan tanpa didasari dengan ilmunya Nabi Muhammad. Nggak bakal mungkin. Bagaimana kita mau sholat yang khusyuk kalau kita tidak tahu ilmunya Nabi Muhammad? Kalau kita tidak pernah membaca, bagaimana Nabi Muhammad mengajari kita? Jadi dikatakan tidak ada yang menyelamatkan seseorang di dunia ini, membahagiakan seseorang di dunia ini, ya, kecuali ilmu syariat, ilmu agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kalau kata guru saya, kita itu tidak boleh jauh dari 4 tempat. Yang pertama majlis, jangan jauh dari majlis, karena di situ ada ilmunya Nabi Muhammad yang ngasih kita solusi dari segala permasalahan kita, ya ilmunya Nabi Muhammad. Ya. Terus jangan jauh dari madrasah. Ya, anak kita sekolah setinggi-tingginya tidak apa-apa. Jadikan mereka profesor, jadikan mereka doktor. Tetapi jangan lupakan dengan prinsip ilmu agama, sekolahkan mereka juga di madrasah. Jadikan mereka tahu dengan ilmunya Nabi Muhammad, tahu bagaimana sholatnya, tahu bagaimana agamanya, tahu bagaimana akidahnya. Ya, terus jangan jauh-jauh dari madrasah diniyah. Ya, sekolah yang mengajarkan mereka cara sholat, cara puasa, cara zakat, ya, yang mengajari mereka tentang tata cara ibadah mereka, jangan jauh. Yang mengajari mereka tentang ilmu Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, jangan jauh. Karena kalau kita tahu sejarahnya Nabi Muhammad, kita bakal hidup bahagia. Ya, Nabi Muhammad itu pernah mengatakan, kalau kita dapatkan musibah, ya, faqarin musibatak bi musibati, maka coba sandingkan musibahmu dengan musibahku. Pasti engkau akan merasa saya lebih baik dari Nabi Muhammad. Karena musibahnya Nabi Muhammad tidak main-main. Nabi Muhammad kaya, Nabi Muhammad tidak kaya. Bahkan berapa hari Nabi Muhammad di rumahnya api tidak pernah hidup. Ya, sampai kadang mengikat perutnya dengan batu. Artinya Nabi Muhammad seadanya hidup. Tetapi Nabi Muhammad kaya hati, hatinya yang kaya, sehingga selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Kan sekarang orang kaya harta banyak, tetapi kaya hati sedikit. Ya, sudah punya rumah satu, masih pengen punya rumah lagi. Sudah kaya, tetapi hatinya masih pengen. Ya, kaya harta tetapi miskin hati. Nabi Muhammad mengatakan, al-ghina ghina al-ghadab. Orang yang kaya sesungguhnya orang yang kaya hati. Artinya apa? Dia merasa cukup apa yang dimiliki, dia tidak harus meminta-minta kepada orang karena hatinya sudah kaya. Diberikan tidak menolak, tetapi apakah dia harus meminta-minta? Tidak, hatinya sudah kaya. Allah kasih dia sebagaimana, ya sudah, dia terima. Hatinya kaya, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat orang soleh, ya, para wali Nabi Muhammad, kita lihat hidupnya sederhana, tapi kok bahagia, enak, ya. Tidak terlalu stres dengan urusan dunia, yang dipikirkan urusan akhiratnya, karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan hati. Semoga kita semua mendapatkan kekayaan hati tersebut. Ya. Kata Nabi Muhammad, bin husni islamil mar'i
dari tanda kebaikan agama Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita itu untuk tandimul awqat. Waktu kita itu diatur. Oh, saya jam sekian sampai jam sekian ngapain? Ya, ada rosternya. Jadi waktu itu tidak terbuang dengan percuma. Karena kalau waktu sudah tidak terjadwal, ya itu akhirnya banyak sesuatu yang tidak bermanfaat yang masuk. Kalau dulu kita di pesantren itu diajarkan ya sebagai bentuk ini ya, pendisiplinan, itu waktunya setiap menit harus ada, ditahu secara pasti. Terserah kita buat masing-masing supaya kita terbiasa sampai besar. Jadi tidak ada waktu lama untuk cerita kosong, cerita tidak manfaat. Ya kan, yang cerita tidak manfaat itu ntar di situ mulai masuk kita gibahin orang, ya. Akhirnya kita banyak cerita kalau sudah macam-macam akhirnya ada bohong, ya. Melebih-lebihkan cerita, nanti di situ ada fitnah. Ya kan, kalau kita ngomong tidak jauh-jauh pasti kita omongin orang. Tidak jauh-jauh. Pasti, ya. Makanya para ulama itu Rasulullah SAW dari lain mengatakan yakul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, ya diam aja. Itu lebih bagus. Karena kalau kita banyak bicara, banyak ngumpul sama orang, yang diceritain juga banyak. Ya. Makanya tanda Islamnya seseorang bagus, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dipakai waktunya untuk ibadah, dipakai hartanya untuk ibadah. Yang tidak manfaat ditinggalkan. Yang tidak manfaat ditinggalkan oleh orang yang bagus Islamnya. Ulama mengatakan dan tanda Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai seorang hamba, Allah akan buat dia sibuk dengan urusan yang tidak bermanfaat. Kerjanya setiap hari dia komen orang yang dia perhatikan. Orang yang dia perhatikan. Saya perhatikan kayaknya bulan bin bulan itu dia orang yang dia perhatikan. Ya ini tanda kalau kita dibuat sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, bukan sesuatu yang ibadah, kita dibuat sibuk dengan urusan tetangga kita, dengan urusan orang lain, tidak ada urusannya dengan kita ceritain mereka, itu tanda kata para ulama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak senang dengan orang itu. Kenapa? Karena Allah sibukkan dia dengan urusan yang tidak bermanfaat, tidak sibukkan dia dengan ibadah. Makanya di dalam satu kitab itu dijelaskan tidak ada satu orang yang berkata A, B, C, D di dalam satu waktu, kecuali nanti akan ditanyakan dengan beberapa hal pada hari hisab. Pertama akan ditanyakan, kenapa kamu mengatakan ini? Ya. Apakah yang kamu katakan itu tidak lebih baik daripada ibadah? Kenapa kamu tidak istighfar? Kenapa kamu tidak sholawat? Kenapa kamu tidak tahlil? Kenapa kamu tidak tasbih? Kira-kira yang kamu katakan itu membawa manfaat atau tidak? Terus yang keempat,
lisannya, yang akhirnya yang dia katakan ini membuat gaduh, membuat fitnah, ya, membuat sesuatu yang tidak jelas, dan di kemudian hari dia tidak bisa menarik lagi ucapannya. Ya. Kita kan kalau sudah ngomong susah untuk kita tarik itu ucapan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mulut itu pagarnya dua. Ada gigi, ada mulut. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mata, pagarnya satu. Ada kelopak mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan telinga, itu tidak memiliki pagar. Artinya apa? Banyak mendengar, banyak melihat, sedikit berbicara. Jadi banyak bicara. Makanya orang yang jenius, yang para cendekiawan kita lihat, mereka itu yang banyak membaca, melihat, kalau tidak mendengar ilmu, mendengar nasihat. Ketika dia ngomong, dia cuma menyampaikan apa ya, banyak itu disampaikan. Karena bicara ini tadi seperti sapi kalau sudah keluar susah untuk ditarik, Kayak kata Nabi Muhammad ya, Nabi minta maaf. Rasulullah SAW itu bersabda, "Uridu nara." Aku ketika Mi'raj, aku diperlihatkan neraka. Fawajadtu, maka aku mendapati sebagian besar penduduknya itu adalah wanita, itu adalah perempuan. Apa sebabnya? Kata Nabi Muhammad, ya, tapi minta maaf, ya, ini saya mau ngomong apa ini kan katanya Rasulullah SAW ya, mengatakan karena perempuan itu banyak berbicara dan kurang bersyukur, kata Rasulullah SAW. Dan memang katanya kosakata perempuan di setiap harinya, perharinya, ya, itu 2 kali lipat daripada kosakatanya laki-laki. Ya, jadi kalau laki-laki itu setiap hari ngomong sekian ribu kata. Misalnya contoh, laki-laki ngomong 3.000 kata, ya perempuan itu 7.000 kata setiap hari, ya. Karena memang tabiatnya mereka seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW, kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Karena memang juga secara sensus, kalau di akhir zaman perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu 1:sekian, saya lupa di hadisnya. Intinya satu laki-laki itu dibandingkan dengan beberapa perempuan. Jadi memang perempuan lebih banyak penduduknya, ya kan? Ya, kalau lebih banyak penduduknya otomatis ya, seperti itu. Karena mereka dikatakan banyak berbicara dan kurang bersyukur. Kurang bersyukurnya apa? Dikatakan di situ karena terkadang perempuan ini ketika mendapatkan keburukan dari laki-laki atau tanda kutip suaminya, dia melupakan semua kebaikan suaminya. Ya, seperti itu. Makanya dari sini kita ambil hikmahnya apa? Kalau kita ingin menjadi perempuan yang soleha, kita jangan masuk ke golongan itu. Jangan yang banyak bicara, tapi banyak bersyukur. Ya, karena yang sedikit itu pasti ada, dan yang sedikit itu pasti luar biasa. Ya. Orang yang kaya tetapi loman, dermawan itu kan sedikit. Ya, sedikit itu pasti ada. Jadi ini hikmah daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fadil sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Ya, alam perumpamaan sama alam langit. Iya. Kita tutup majlis ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.